Selamat datang di channel Logika Kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bagaimana cara membuat program aplikasi sistem informasi pemesanan barang dengan menggunakan PHP RAD. Baik, kita langsung ke praktek ya. Kita aktifkan PHP RAD-nya. Lalu setelah aktif, kita bikin new project. Kita buat namanya apps pemesanan ya. Pemesanan. Lalu kita buat database-nya namanya DB pemesanan. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik ya menu projectnya di sini, kita jawab yes. Lalu kita klik OK untuk membuat tabel ya. Untuk tahap pertama tabel saya akan buat namanya adalah satuan barang ya. Jadi kita buat namanya ID satuan barang, primary key ya sebagai auto number. Yang kedua nama satuan, ini varchar 10. Lalu tabel kedua adalah kategori barang, ID kategori, nama kategori. Kategori kita buat 50 ya. Lalu selanjutnya kita buat lokasi ya, di mana barang itu disimpan, lokasi, ID lokasi sama nama lokasi. Ini lokasi kita buat 40. Lalu dimungkinkan juga ada beberapa ruangan ya. Kita buat ruangan, ID ruangan dan nama ruangan. Oke, ruangan kita buat juga 40 ya. Lalu bisa saja perusahaan ini nanti punya cabang ya. Jadi kita buat tabel cabang ya. Tabel cabang, ID cabang, bagi perusahaan yang punya cabang ya. Nama cabangnya. Cabangnya kita buat 40. Oke, kalau sudah kita save change, maka kita sudah terbentuk ya satu buah project ya, yang terdiri di dalamnya database DB pemesanan dan tabel-tabelnya, tabel cabang, tabel kategori, tabel lokasi, tabel ruangan, dan satuan. Nah, di dalam PHP RAD setiap kali tabel yang kita buat, maka ini sudah terbentuk sebuah aplikasi CRUD ya, input, edit, delete ya. Seperti Anda lihat di sini ada add page, ada edit page, ada delete page, ada view lihat ya, dan list page ya. Nah, untuk kita bisa melihat ya, maka kita bisa klik view ya di sini. Kita jawab yes. Nah, maka ini sudah terbentuk ya. Kita oke dulu. Kita lihat hasilnya ya. Ada home ya. Ada cabang. Nah, ini ada ya. Ada input ya. Ini input nih ya. Input ya. Ada kategori, ada lokasi, ada ruangan, dan ada satuan. Nah, di sini kita sudah membuat satu buah aplikasi ya yang terdiri dari 5 tabel, yang di dalamnya tabel ini tentunya sudah secara otomatis bisa melakukan input, edit, delete ya, seperti program pada umumnya. Nah, sekarang kita coba ya
kita masukkan datanya ya. Kita klik dulu cabang, kita isi add new cabang. Maka karena dia yang pertama kodenya auto number, maka kita isi misalkan cabangnya ya, kita dalam bentuk lokasi saja ya, misalkan cabang Jakarta ya, submit. Lalu kita isi lagi cabang di Bandung ya. Terus kita isi lagi di Jogja misalkan ya. Di Jogja ya, Yogyakarta ya. Misal ada lagi di Lampung ya. Nah, ya ini nanti bisa kita edit ya. Di sini ada menunya secara otomatis ya, sehingga bisa melakukan transaksi edit. Misalkan Yogya ini J ya, kita rubah di sini menggunakan jadi edit, bukan J tapi Y misalkan ya, Yogyakarta. Kita update, maka secara otomatis ini sudah berubah ya, tuh Yogyakarta. Itu ya. Nah, nanti ini bisa kita setup ya berdasarkan keinginan kita ya. Nanti kita coba rubah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori, kita isi dulu datanya. Kategori, misalkan kita isi namanya, kategori barang itu adalah barang jadi ya. Barang jadi ya. Terus kita tambah lagi barang setengah jadi, barang setengah jadi. Terus material ya, material artinya masih bentuk material ya, barang sudah jadi, setengah jadi, material. Dan biasanya kalau di perusahaan itu ada namanya barang disebut waste ya. Waste itu barang yang rusak lah gitu ya, kira-kira begitu. Kita tambah satu lagi. Oke, simpan. Lalu selanjutnya kita isi lokasi ya. Misalkan kita isi new add lokasi, misalkan lokasi A ya. Lokasi A. Ada lokasi B ya. Ada lokasi C. Dan kita buat lokasi D ya. Oke, selanjutnya kita coba ke ruangan, kita isi. Ini biasanya kalau di perusahaan itu ada gudang ya, gudang atau warehouse biasanya. Ada juga ruangan inventory biasanya ya. Lalu bisa juga gudang lokasinya ruangan produksi. Bisa juga ruangan quality control ya. Dan yang lain-lainnya sebenarnya nanti bisa kita tambahkan seiring proses berjalannya aplikasi ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya isi datanya cuma 440. Satu lagi kita isi satuan ya. Satuan itu biasanya barang itu satuannya piece ya. Piece ya, pieces biasanya PCS. Kita 1 kilo ya. Lalu 1 dus biasanya. Ada juga 1 box. 1 box. Mungkin juga 1 liter. Dan seterusnya nanti bisa kita tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan.
Oke, ini langkah awal ketika kita membuat aplikasi pemesanan ya dengan menggunakan PHP RAD ya. Pertemuan kali ini saya anggap ini adalah proses membuat sebuah project ya, new project ya, kira-kira gitu. Oke, saya simpan projectnya. Kita kasih nama apps ya, apps pemesanan ya, kita simpan. Oke, ya, setelah disimpan sudah masuk, kita sudah punya satu project ya. Kalau kita view ya atau reload, kita bisa melihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini dashboardnya, home, cabang kita sudah bisa lihat ya hasilnya seperti ini. Kategori, ya, terus lokasi, ruangan, satuan ya. Oke, atau kita akan coba buka menggunakan browser ya. Kita aktifkan browser menggunakan Firefox. Saya coba menggunakan browser, kita lihat ya. Ketik localhost apps ya, pemesanan. Enter ya. Nah ini ya, ini adalah hasil aplikasi yang barusan kita buat ya. Jadi ini dalam bentuk browser kita lihat. Nah seperti ini ya. Ini kategorinya ya. Ini lokasinya, ini ruangan, dan ini satuan barang. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin kita sampai sini dulu ya. Selanjutnya nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu mendesain untuk template-nya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa ini projectnya ini saya simpan ulang ya, karena takut lupa. Oke, pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.